Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi selalu kesehatan. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pada pelajaran keempat ini, kita akan mempelajari tentang teks dasar. Pembahasan yang akan kita pelajari yaitu: pembahasan pertama, bagaimana caranya menggunakan insertion point. Pembahasan kedua, bagaimana caranya melakukan pemilihan teks. Pembahasan ketiga, bagaimana caranya menghapus teks. Pembahasan keempat, bagaimana melakukan penyalinan dan memindahkan teks. Pembahasan kelima, menyalin dan menempelkan teks. Pembahasan keenam, bagaimana menggunakan tools cut dan paste pada teks. Pembahasan ketujuh, bagaimana menggunakan drag dan drop pada teks. Pembahasan kedelapan, bagaimana menggunakan tools undo dan redo. Pembahasan kesembilan, bagaimana cara menggunakan tools simbol. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, akan saya ulas terlebih dahulu, yaitu: jika Anda baru menggunakan Microsoft Word, Anda harus mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan pengorganisasian teks. Tugas-tugas dasar mencakup kemampuan untuk menambah, menghapus, dan memindahkan teks dalam dokumen Anda, serta bagaimana cara memotong, menyalin, dan paste. Setelah Anda paham ulasan tadi, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Apabila Anda belum atau kurang mengerti, Anda dapat mengulang video ini kembali. Pembahasan pertama, bagaimana menggunakan insertion point untuk menambahkan teks. Sebelumnya, perlu dipahami, insertion point adalah titik penyisipan berupa garis vertikal berkedip dalam dokumen Anda. Hal ini menunjukkan di mana Anda dapat memasukkan teks pada halaman. Anda dapat menggunakan titik penyisipan dalam berbagai cara. Cara menggunakan insertion point, yaitu: pertama, pada dokumen kosong, ketika sebuah dokumen kosong terbuka, titik penyisipan akan muncul di sudut kiri atas halaman. Jika Anda ingin, Anda dapat mulai mengetik pada lokasi ini. Kedua, bagaimana menambahkan spasi. Caranya yaitu, tekan spasi pada keyboard Anda untuk menambahkan spasi setelah kata atau di antara teks. Ketiga, bagaimana caranya membuat baris baru paragraf. Caranya yaitu, tekan Enter pada keyboard untuk memindahkan titik penyisipan ke baris paragraf berikutnya. Keempat, bagaimana menggunakan penempatan manual. Setelah Anda mulai mengetik, Anda dapat menggunakan mouse untuk memindahkan titik penyisipan ke tempat tertentu dalam dokumen Anda. Cukup klik lokasi di teks di mana Anda ingin menempatkan itu. Kelima, menggunakan tombol panah pada keyboard.
Anda juga dapat menggunakan tombol panah pada keyboard untuk memindahkan titik penyisipan. Tombol panah kiri dan kanan akan bergerak di antara karakter yang berdekatan pada baris yang sama, sedangkan panah atas dan bawah akan bergerak di antara garis paragraf. Anda juga dapat menekan Ctrl plus kiri atau Ctrl plus kanan agar dapat dengan cepat bergerak di antara seluruh kata-kata. Keenam, dalam dokumen kosong baru, Anda dapat mengklik 2 kali mouse untuk memindahkan titik penyisipan di tempat lain pada halaman. Pembahasan kedua, bagaimana caranya melakukan pemilihan teks. Sebelum Anda dapat memindahkan atau memformat teks, Anda harus memilihnya. Untuk melakukan ini, klik dan tarik mouse Anda di atas teks, kemudian lepaskan mouse. Sebuah kotak tersorot akan muncul di atas teks yang dipilih. Ketika Anda memilih teks atau gambar di Word, toolbar yang melayang disertai shortcut perintah akan muncul. Jika toolbar tidak segera muncul, coba layangkan mouse di atas bagian yang diseleksi. Kemudian, bagaimana cara memilih beberapa baris pada teks? Ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu: cara pertama, pindahkan pointer mouse ke kiri dari setiap baris sehingga menjadi panah miring kanan. Kemudian, klik mouse. Maka baris teks akan terseleksi. Cara kedua, untuk memilih beberapa baris, klik dan tarik mouse ke atas atau bawah. Cara ketiga, untuk memilih semua teks dalam dokumen Anda, pilih perintah Select pada tab Home, lalu klik Select All. Anda juga dapat menekan Ctrl plus A pada keyboard Anda. Pembahasan yang ketiga, bagaimana caranya menghapus teks. Ada beberapa cara untuk menghapus teks pada dokumen, yaitu: pertama, untuk menghapus teks di sebelah kiri titik penyisipan, tekan tombol backspace pada keyboard Anda. Kedua, untuk menghapus teks ke kanan titik penyisipan, tekan tombol delete pada keyboard Anda. Ketiga, pilih teks yang ingin Anda hapus, kemudian tekan tombol delete. Keempat, pilih atau blok teks, kemudian langsung ketik pada teks yang dipilih atau di blok tersebut. Maka, teks yang dipilih tadi akan terhapus dan diganti dengan teks baru. Pembahasan keempat, bagaimana caranya menyalin dan memindahkan teks. Word memungkinkan Anda untuk menyalin teks yang sudah ada di dokumen Anda dan paste di tempat lain, yang dapat menghemat banyak waktu dan upaya. Jika Anda ingin memindahkan teks di dalam dokumen Anda dapat cut dan paste atau drag dan drop. Pembahasan kelima, bagaimana cara untuk menyalin dan menempelkan teks. Yang harus Anda lakukan yaitu: pertama, pilih teks yang akan disalin. Kedua, klik perintah copy pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl plus C pada keyboard Anda. Ketiga, tempatkan titik penyisipan, di mana Anda ingin teks tersebut muncul.
Keempat, klik perintah paste pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl+V pada keyboard Anda. Hasilnya teks kemudian akan muncul. Pembahasan ke-6, bagaimana cara menggunakan perintah cut dan paste pada teks. Cara pertama, yaitu: pertama, pilih teks yang ingin dipotong. Kedua, klik perintah cut pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl+X pada keyboard Anda. Ketiga, tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin teks itu muncul. Keempat, klik perintah paste pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl+V pada keyboard Anda, kemudian, teks akan muncul. Cara kedua, yaitu: Anda juga bisa melakukan tindakan cut, menyalin, dan paste dengan mengklik kanan dokumen. Anda dapat memilih tindakan yang diinginkan dari menu drop-down. Bila Anda menggunakan metode ini untuk menyisipkan, Anda dapat memilih dari 3 pilihan yang menentukan bagaimana teks akan diformat: Keep Source Formatting, Match Formatting, dan Keep Text Only. Anda dapat mengarahkan mouse di atas masing-masing ikon untuk melihat apa yang akan terlihat seperti sebelum Anda memilihnya. Pembahasan ke-7, yaitu bagaimana menggunakan drag dan drop pada teks. Pertama, pilih atau blok teks yang ingin dipindah. Kedua, klik dan drag teks ke lokasi di mana Anda ingin itu muncul. Sebuah persegi panjang kecil akan muncul di bawah panah yang menunjukkan bahwa Anda sedang mengerakkan teks. Ketiga, lepaskan mouse, dan teks akan muncul. Saya akan memberikan tips kepada Anda. Apabila teks tidak muncul di lokasi yang tepat seperti yang Anda inginkan, Anda dapat menekan tombol Enter pada keyboard untuk memindahkan teks tersebut ke baris baru. Pembahasan ke-8, bagaimana caranya menggunakan tools Undo dan Redo. Katakanlah Anda bekerja pada sebuah dokumen, dan tidak sengaja menghapus beberapa teks. Untungnya, Anda tidak perlu mengetik ulang segala sesuatu yang sudah Anda hapus. Word memungkinkan Anda untuk membatalkan tindakan terakhir Anda ketika Anda membuat kesalahan. Kita akan membahas kedua fungsi tools tersebut. Pertama, cara menggunakan tool Undo yaitu: pertama, coba Anda ketikkan beberapa teks. Kemudian coba Anda hapus salah satu teks tersebut. Kedua, cari dan pilih perintah Undo pada Quick Access Toolbar. Anda juga dapat menekan Ctrl+Z pada keyboard Anda. Anda dapat terus menggunakan perintah ini untuk membatalkan beberapa perubahan berturut-turut. Sebaliknya, perintah Redo memungkinkan Anda untuk membalikkan Undo terakhir. Anda juga dapat mengakses perintah ini dengan menekan Ctrl+Y pada keyboard Anda. Seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Pembahasan ke-9, bagaimana caranya menggunakan fitur simbol yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Jika Anda ingin memasukkan karakter yang tidak biasa, yang tidak ada pada keyboard Anda, seperti simbol hak cipta atau merek dagang, Anda biasanya dapat menemukannya dengan perintah simbol.
Cara menyisipkan simbol tersebut pada teks Anda, yaitu sebagai berikut. Pertama, tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin simbol muncul. Kedua, klik tab Insert. Kemudian, cari dan pilih perintah simbol. Setelah itu, pilih simbol yang diinginkan dari menu drop-down. Jika Anda tidak melihat yang Anda inginkan, pilih More Symbol. Setelah Anda pilih, kemudian, simbol akan muncul dalam dokumen. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Oh iya, jangan lupa sekali lagi, klik like dan share serta subscribe-nya atau ikuti channel ini terus sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.